Ketua Yayasan Stikes Maranatha Kupang, Dr. Randus Samuel Selan mengaku bahwa penyelenggaraan perkuliahan di kampus sekolah kesehatan yang dia pimpin menggunakan metode perkuliahan online. Namun karena metode tersebut membebani mahasiswa pada saat ujian, maka metode offline pun masih dilakukan. Samuel Selan juga menjelaskan, mewabahnya COVID-19 sangat berpengaruh pada mata kuliah praktek, di mana mahasiswa harus dilatih mendekatkan pelayanan kepada manusia. Kalau dari Stikes Maranatha, kami mengikuti pedoman dari dikti. Jadi mulai dari bulan April tanggal muda, kami sudah mulai melakukan kuliah online. Jadi yang kecuali ada beberapa yang tidak bisa dikuliahkan secara online. Misalnya pada saat ujian KT, anak-anak diharuskan untuk datang. Nah, karena ujian itu menggunakan pakai yang cukup besar, sehingga tidak mungkin anak-anak menggunakan online, sehingga diatur setiap hari satu orang datang ke kampus untuk mengikuti ujian. Nah, kalau kuliah biasa dilaksanakan melalui online. Jadi semua itu diikuti berdasarkan pedoman dikti melalui seperti ya begitu. Kalau total prodi di sini berapa banyak, Pak? Ada tiga ya. Prodi D3 dan S1 keperawatan dengan nurse. Ya. Kalau total secara keseluruhan ini berapa banyak, Pak, mahasiswa Bapak? Mahasiswa sekitar 600 lebih. 600 lebih. Ya. Kalau untuk tahun ini berapa yang sudah Bapak lepas wisuda kemarin? Wisuda ini tahun belum, karena menyangkut COVID ini ya kita belum bisa pastikan kapan COVID berakhir sehingga bisa dilakukan wisuda. Tapi wisudanya biasanya dilaksanakan pada bulan November atau Desember. Oktober November. Lalu secara internal, Pak, pengaruh COVID terhadap pendidikan di sini berapa persen? Pengaruhnya cukup besar ya, karena kalau kampus lain tidak masalah, tetapi untuk sekolah-sekolah kesehatan itu mempunyai banyak masalah, karena anak-anak mesti dilatih untuk bagaimana mendekatkan pelayanan kepada manusia. Sedangkan dengan adanya kuliah online ini, anak-anak tidak bisa mendekat dengan manusia, itu yang sulit. Sehingga beberapa mata kuliah yang harus dipraktikkan kepada manusia itu yang sama sekali belum bisa dilaksanakan. Karena berapa persen prakteknya ini, Pak? Hampir 100% kalau mulai semester 3 ke atas, rata-rata harus. Lalu untuk sementara waktu pasca COVID ini, Pak, solusi apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi hal-hal ini? Nanti hanya online saja kepada anak-anak supaya anak-anak jangan lupa teorinya, sedangkan praktiknya tunggu. Jadi yang jelas bahwa setelah COVID ini ada beberapa proses yang harus diulang secara total.
Ada beasiswa tidak Pak di sini? Untuk Ada beasiswa 157 mahasiswa itu dari gubernur. Gubernur. Sudah berjalan berapa lama Pak? Sudah berjalan dari tahun lalu. Bulan September. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang bagaimana Pak? Di mahasiswa yang terpinggir, terluar dan termiskin. Oh iya. Ya. Jadi waktu lalu sesuai anjuran Pak Gubernur, pokoknya angkuang keseluruhan, kapan amnatul entasi itu yang ini sama amrasi sebagian. Oh iya, berdasarkan domisili juga Pak. Iya. Kalau sebelum tahun lalu, tahun sebelumnya ada tidak Pak? Tidak ada ya, baru 2 tahun. Kecuali besok dari yayasan tetap diperlakukan, habis dikti, bidik misi ada beberapa yang dapat. Kalau untuk staf pengajar sendiri berapa total? Tenaga administrasi 20 lebih orang. Kalau dosen ada sekitar 26 dosen. Kalau secara sarana prasarana, kira-kira apa lagi yang Bapak ingin butuhkan? Mungkin semacam bantuan dari pihak lain? Dari pihak lain sebetulnya ada, tapi ya sepanjang tidak diberikan ya kita apa adanya kita berjalan, karena memang kita mempersiapkan sedini mungkin apa yang diperlukan ya kita sudah, artinya persiapan dasar kita sudah siap, hanya mau nambah yang kebutuhan-kebutuhan yang lainnya mungkin bisa. Baik. Terutama buku-buku. Kalau Bapak Selan sendiri harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Karena kapan berakhirnya COVID ini kan kita tidak tahu Pak. Terus sementara kita dituntut untuk melakukan atau menggerakkan pendidikan. Ini harapan Bapak seperti apa? Harapan saya adalah mudah-mudahan COVID ini cepat selesai ya. Artinya kita tidak berharap terlalu penuh, karena ini juga punya kuasa di atas ya, bukan manusia. Jadi tetapi dengan adanya doa semua umat pasti akan berlalu. Sedangkan kepada mahasiswa kita harapkan supaya mereka betul-betul dengan sistem mengikuti kuliah online ini, yang tidak punya paket segera bergabung dengan teman-temannya yang punya paket, asal duduk itu yang jaga jarak supaya jangan berdekatan. Itu yang kita harapkan. Oh, SOP-nya juga dilakukan di sini. Ya. Jadi kalau ada kegiatan di kampus, kita menghimbau mereka supaya jaga jarak. Ya. Baik Pak Samuel, terima kasih atas waktu dan kesempatan bersama. Oke.